Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Jumpa lagi dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan Ibu Nelpia. Hari ini kita akan belajar mengenai mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah, kita harus memahami tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 2. Menjelaskan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang keempat, mempraktikkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah sesuai dengan ketentuan. Sujud adalah bagian penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi sebelumnya, kita mempelajari tentang sholat sebagai tiang agama dan wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir sebagai amalan yang memperkuat hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan materi sebelumnya dengan materi sekarang adalah sujud dalam sholat menunjukkan kepatuhan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sujud di luar sholat, syukur, sawi, tilawah adalah perpanjangan dari konsep kepasrahan dan ketaatan dalam ibadah. Yang ketiga, zikir adalah bacaan dalam sujud, juga merupakan bentuk zikir yang memperkuat hubungan spiritual. Sujud syukur juga diperintahkan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. Dengan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'azzanna rabbukum laisa karotum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Hadis Nabi SAW bersujud saat mendengar kabar gembira. Yang kedua, sujud sahwi. Hadis Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian ragu dalam salat, hendaklah ia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sujud tilawah. Dalil Quran surat An-Najm ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasjudul lillahi wa'budu. Artinya, maka bersujudlah kepadanya dan sembahlah dia. Mari simak tata cara sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur yang pertama, berniat untuk melakukan sujud syukur. 2. Takbir. 3. Sujud dan membaca zikir. 4. Duduk daripada sujud. 5. Memberi salam. Bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Dan kemudian tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca sujud sahwi. Yang kedua, duduk seperti duduk antara dua sujud, tidak baca apapun. Yang ketiga, sujud dan membaca sujud sahwi lagi. Yang keempat, duduk lagi dan memberi salam.
Tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama, berniat untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah. Yang keempat, duduk, kemudian dilanjutkan salam. Kemudian, hikmah melaksanakan sujud. Hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Yang kedua, mengingatkan untuk tidak sombong. Hikmah melaksanakan sujud sahwi, yaitu pertama, mengajarkan kita untuk tidak lalai dalam salat. Yang kedua, menyempurnakan ibadah salat. Yang ketiga, sujud tilawah. Hikmah melaksanakan sujud ini, pertama, meningkatkan ketakwaan saat mendengar ayat-ayat sajadah. Yang kedua, bukti tunduk kepada kebesaran Allah. Adapun kesimpulan dari materi kita ini ialah sujud syukur, sahwi, dan tilawah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan sesuai tata cara. Sujud adalah bentuk penghambaan tertinggi seseorang hamba kepada Robnya. Demikian pemaparan materi kita kali ini, anak-anak. Demikian penjelasannya. Sampai ketemu lagi di materi berikut. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.